Shalom, shalom. Oke, ketemu lagi kita hari ini di doa pagi. Dan kita mau percayai bahwa hari ini ada itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa atas hidup kita. Mungkin saat-saat ini teman-teman atau adik-adik mahasiswa baru 2020 mungkin banyak yang mengalami pergumulan hidup atau masalah dalam keluarga, masalah dalam pendidikan, atau udah sedang merasa lelah nih dalam perkuliahan kayak gitu. Udah malas, udah nggak mampu lagi kayak gitu. Ya kita mau belajar kayak gitu, balik lagi sama Tuhan, ingat lagi sama Tuhan. Kalau semua yang terjadi atas hidup kita itu adalah seturut dengan kontrol Tuhan kayak gitu. Dan di sini kita mau sama-sama belajar juga. Kita mau berikan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita mau benar-benar serahkan sama Tuhan setiap pergumulan hidup kita. Dan Tuhanlah yang akan mampu menolong kita. Tuhanlah yang akan mampu memberikan hikmat-Nya kepada kita. Dan Tuhanlah yang akan berkuasa atas setiap hidup kita. Dan di sini bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan? Ya salah satunya dengan doa. Karena doa itu mampu mengatasi segala masalah dalam hidup kita yang akan kita sampaikan sama Tuhan. Kita mau benar-benar menaruh Tuhan itu dalam setiap hidup kita. Kita mau mulai doa pagi kita ini. Kita mau berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau sungguh luar biasa Yesus Tuhan atas setiap hidup kami Yesus Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Yesus Tuhan, kami mau taruhkan semuanya, pergumulan kami, permasalahan kami Yesus Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu Yesus Tuhan, kami mau muliakan nama Yesus Tuhan di saat pagi hari yang indah ini Yesus Tuhan. Kami mau benar-benar menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ini setiap hidup kami ya Bapa. Ini setiap hidup kami Yesus Tuhan, kami mau benar-benar serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan.
bersyukur buat pagi hari ini Bapa. Saat pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, membawa setiap hidup kami, membawa setiap jiwa kami, roh kami dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya sesuatu yang besar akan terjadi atas generasi ini, generasi yang baru yang akan dilahirkan Tuhan. Biar Engkau yang ambil alih semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih dalam penyampaian firman Tuhan saat hari ini Tuhan, kuasai lidah hamba-Mu Tuhan, biar kemuliaan-Mu yang nampak, sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan, biar hanya ada Yesus dan kuasa salib-Mu yang nampak di depan Tuhan. Buka setiap mata hati kami, mata telinga kami, setiap telinga rohani kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap firman ini dapat tertanam dan bertumbuh dan berbuah Tuhan. Yang bersyukur untuk malam hari ini, pagi hari ini, yang bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Terima kasih buat panitia retreat yang sudah mengizinkan saya untuk berbagi sharing firman Tuhan. Perkenalkan dulu, nama saya Yosia. Ya, saya Yosia. Saya juga alumni UNES angkatan 2012, sudah lumayan lama ya. Iya. Pada pagi hari ini kita mau bersaat teduh sebentar. Kita mau ambil Alkitab kita. Kita mau baca di 2 Korintus pasal 10 ayat 4. Saya bacakan 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Cukup sampai di situ dulu. Jadi tema retreat tahun ini adalah generasi doa. Wow, luar biasa sekali. Bagaimana kita harus menghadapi segala situasi ini dengan baik. Bagaimana menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini dari sudut pandang Allah. Dan doa ini sebagai senjata ya teman-teman. Lalu senjata doa itu sebagai senjata utama atau senjata sampingan. Terkadang kan kita kalau kita mentok dalam segala sesuatu baru kita berdoa. Wah, saya juga pernah mengalami seperti itu. Kalau baru mentok, nggak tahu jalan keluar kemana, nggak tahu kita harus melangkah kemana, baru kita berdoa. Setelah kita menghadapi masalah, situasi semakin genting, situasi yang semakin nggak menentu, baru kita berdoa. It's okay, Tuhan selalu terima kita. Tapi kita mau belajar saat hari ini karena kita adalah generasi pendoa. Kita mau belajar menjadikan doa sebagai senjata utama. Pengertian doa untuk saat hari ini yang saya pahami. Terkadang doa itu tidak mengubah Tuhan jadi apa yang kita mau. Terkadang kan kita kalau berdoa, Tuhan aku mau ini, aku mau itu, Tuhan tolong kabulkan, Tuhan tolong kabulkan. Tapi saat pagi hari ini kita mau belajar bahwa ketika kita berdoa itu bukan mengubah Tuhan jadi apa yang kita mau, tapi mengubah hidup kita menjadi apa yang Tuhan mau. Kita balik mindset kita terlebih dahulu. Pertama, doa bukan untuk senjata sampingan, bukan untuk senjata cadangan, tapi doa sebagai senjata utama kita untuk berperang, untuk hidup. Karena selama hidup ini kita semua adalah peperangan. Dalam hidup ini semuanya adalah peperangan. Jadi senjata doa itu harus tetap kita bawa. Dan pengertian doa yang pertama yang saya tanamkan adalah doa itu bukan mengubah Tuhan. Seringkali apa yang kita doakan mungkin tidak terjadi begitu saja. Keadaan kita tetap sama, tantangan masih ada, kesulitan masih kita hadapi, nggak ada uang, masih nggak ada uang mungkin waktu kita berdoa. Tapi ada satu hal yang diubahkan adalah hati kita diubahkan jadi seperti apa yang Tuhan mau. Lalu apa yang lagi yang diubahkan? Cara kita memandang. Terkadang ketika kita berdoa, Tuhan tolong dong ini masalah dilalukan. Kok kehidupanku berat banget ya, kuliah, baru awal kuliah kena corona, aduh nggak bisa kuliah, nggak bisa ketemu. Awal kuliah ada saudara yang mungkin ada dari teman-teman yang kena COVID. Tuhan keadaan kok kelihatannya nggak baik-baik aja. Tapi dari doa itu bisa mengubah sudut pandang kita kepada sudut pandangnya Tuhan. Kita buka di Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayat 9, saya bacakan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah
maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Seringkali kita memakai ayat ini untuk sedikit memaksa Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa nih, tolong kabulkan dong. Tuhan, aku udah mengetok loh. Tuhan kan janji akan dibukakan pintu. Tuhan, aku sudah berpuasa, kok keinginanku nggak dikabulkan, gimana? Seringkali itu malah yang membuat kita kecewa. Udahlah, aku nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Aku udah berdoa, aku udah setia, kok masalahku masih aja sama. Seringkali itu yang membuat kita kecewa. Tapi di ayat setelah itu, di ayat 11 dikatakan, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang minta kepadanya. Apa yang harusnya kita minta? Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang minta kepadanya. Yang kita minta terus Roh Kudus. Tuhan, kuatkan aku. Minta cara pandang kita melihat masalah itu diubahkan. Bukan lagi kita, Tuhan, aku mau masalah di depanku harus berubah. Kalau berubah aku baru percaya sama Engkau. Bukan lagi seperti itu. Kita percaya Tuhan, apapun yang terjadi, baik buruk keadaan sesuatu yang terjadi, kita percaya bahwa pemberian Tuhan itu selalu baik. Tuhan sudah ngomong, Bapa manakah di dunia ini yang memberikan ular kalau anaknya minta roti, apalagi Bapa yang di surga. Jadi semakin kita berdoa, semakin kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Semakin kita berdoa, semakin kita bersungguh-sungguh berdoa, bukan meminta hanya Tuhan menghapuskan setiap masalah kita, tapi mengubah cara pandang kita melihat situasi itu. Ada suatu kesaksian ketika COVID ini melanda, udah berapa bulan coba, udah lama banget kan. Kemarin saya mentoring sama salah satu bapak rohani saya. Beliau berkata, pandemi ini sebenarnya bukan, ketika kita melihat dari sudut pandang yang benar, itu bukan sebuah masalah. Tapi di situ semakin kita bisa bergerak lebih bebas lagi, karena ada satu penginjil yang ketika pandemi ini justru semakin bisa semakin bisa menginjil gitu. Semakin nggak ada halangan, semakin nggak ada rintangan. Tapi dia orang lain melihat bahwa pandemi ini halangan, tapi bagi orang yang mengenal Tuhan ini beda. Pandemi ini beda. Jadi semakin kita kenal dengan Tuhan, semakin kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan terus mengubah cara pandang kita melihat situasi dekat dan sekeliling kita. Lalu bagaimana caranya kita berubah? Bagaimana caranya kita berdoa? Tuhan juga udah ajarkan, jadilah kehendakmu bukan kehendak kami. Bahkan Tuhan di Taman Getsemani dia minta, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu dikabulkan. Yesus anak Allah, bayangin, Tuhan minta, Tuhan tolong cawan ini lalu daripadaku. Tapi apa yang Tuhan beri? Dilalukan? Enggak. Wow. Kita bisa melihat Tuhan pun berdoa, jadilah kehendak-Mu bukan kehendak-Aku. Jadi caranya berdoa adalah tetap itu. Di akhir doa kita tetap, Tuhan jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Karena kami, penglihatan kita terbatas, saudara-saudara. Penglihatan kita terbatas. Jadi serahkan penglihatan kita yang terbatas ini kepada penglihatan yang tidak terbatas di atas, yang bisa melihat segala sesuatu. Lalu, bagaimana caranya kita berdoa? Kita kayak ngobrol sama Tuhan. Oke, it's okay. Sekarang banyak sekali yang mengajarkan, kita sama Tuhan itu kayak ngobrol sama seperti dengan Bapak kita. Saya setuju, saya suka sekali karena it's sangat indah. Itu sangat indah waktu kita bisa ngobrol sama Tuhan, waktu kita bisa bercengkrama sama Tuhan saat kita, Tuhan aku lagi gini cerita sama Tuhan, itu enak. Tapi jangan lupakan juga bahwa Tuhan Bapak kita itu bukan hanya sekedar Bapak, tapi dia juga Raja. Jadi semakin ke hari, semakin sehari ke sehari, kita tidak lagi hanya
hanya waktu di jalan kita ngobrol sama Tuhan, hanya waktu kita beraktivitas sama Tuhan kita ngobrol sama Tuhan. Tapi coba sediakan waktu, khususkan waktu. Sebagaimana kita seberapa berharganya Tuhan dalam kehidupan kita. Persiapkan waktu, khususkan waktu untuk kita berdoa. Bukan hanya untuk mengutarakan, tapi kita mau mendengar Tuhan. Kalau ada yang nggak bisa mendengar Tuhan secara audible, saya juga belum bisa. Ada Alkitab, baca Alkitab, baca surat Tuhan ini, cerita Tuhan dalam Alkitab. Dia bisa berbicara melalui Alkitab ini. Jadi cara berdoa adalah pertama, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dan yang kedua adalah sediakan waktu khusus untuk kita ngobrol dengan Tuhan, bercengkrama dengan Tuhan. Lalu apa sih yang dihasilkan dari doa itu? Kita kembali di 2 Korintus 10 ayat 4. Saya ulangi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng. Ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi benteng terbesar dalam kehidupan kita, itu apa? Ego kita sendiri. Jadi semakin kita berdoa, apa yang mau kita kalahkan? Ego kita. Reset our belief system, ubah belief system kita, pindah dari mungkin setiap kita mengambil keputusan itu berasal dari pikiran kita, dari setiap melihat situasi keadaan sekeliling. Jadi setiap keputusan dalam kehidupan kita harus diambil dari ruang doa. Ubah keputusan-keputusanmu dari ruang doa. Ego. Jadi biarkan setiap hidup kita ini Jesus center, Tuhan yang utama, bukan kita. Itu sangat susah, membutuhkan waktu yang lama, proses yang lama. Tapi kita percaya dan yakin bahwa Allah memampukan kita. Tuhan sudah memberikan pilihan, pilihlah jalan yang sempit, karena di situ ada kehidupan. Kita percaya bahwa Allah tidak pernah memberikan yang buruk kepada kita. Walaupun kita di dunia ini sengsara, tapi kita percaya ada Tuhan yang baik menyertai kita. Not me but Christ. Bukan kita lagi yang hidup, tapi Tuhan. Setiap kita mengambil keputusan, mengambil pilihan, ambillah dari Tuhan. Dan it's better the long way with God daripada shortcut without God. Lebih baik jalan memutar tapi bersama dengan Tuhan daripada jalan yang cepat tapi tanpa Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Bapak. Biar kami bisa mengagumi Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami dapat menjadikan doa sebagai sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Bukan lagi sesuatu yang aku gak mau berdoa, bosen, apa. Tapi biar kami mau mengkhususkan waktu ini Tuhan. Kami mau menyediakan waktu ini untuk bercerita dengan Engkau, untuk mengerti isi hatimu Tuhan, untuk mengubah our belief system. Biar setiap keputusan yang kami ambil bukan hanya berasal dari pikiran kami, bukan hanya berasal dari fakta-fakta yang terjadi di depan kami, tapi setiap keputusan yang kami ambil berasal dari firman-Mu, berasal dari perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Mari teman-teman kita saat teduh sebentar. Naikkan syukur, naikkan pujian, penyembahan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Yesus. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu.
wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dengan hati-Mu. Kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Amin. Kami mau rasakan kasih-Mu, Bapa. Ya Yesus. Amin. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, kami kagum akan-Mu. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Allah kami Tuhan, Engkau Raja kami Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain, Bapa. Biar berada di dalam hadirat-Mu itu adalah kesukaan kami Tuhan. Biar berada di dalam hadirat-Mu itu adalah habit kami Tuhan. Kami kagum akan-Mu, ku hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku
aku akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang baru Tuhan berikan, firman yang baru Tuhan berikan. Biar setiap kami bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengubah setiap sudut pandang kami, membuat Engkau yang menjadi terutama dalam kehidupan kami. Bukan aku lagi yang hidup, tapi biar Kristus yang hidup dalam kami Tuhan. Biar setiap keputusan yang kami ambil ke depan itu berasal dari ruang doa, berasal dari setiap hubungan pribadi kami dengan Engkau Tuhan. Biar kami menjadikan doa, menjadikan firman sebagai senjata utama kami Tuhan. Biar saat kami berdoa Tuhan, itu terus mengubahkan hidup kami semakin menjadi seperti apa yang Kau mau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memberkati generasi ini. Tuhan terus tuntun langkah setiap kami Bapa. Semakin kami mengerti panggilan kami, semakin kami mengerti apa tujuan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati panitia retret juga yang mempersiapkan segala sesuatunya, berkati dengan kesehatan, kekuatan, berkat melimpah Tuhan. Terima kasih Bapak, bersyukur untuk pagi hari ini. Setiap doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk Mas Yosia yang sudah menyampaikan firman. Kiranya apa yang disampaikan oleh Mas Yosia bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan lagi kehendak kita, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap hidup kita. Mulailah generasi pendoa atau prayer generation untuk menetapkan dalam hatinya masing-masing bahwa saya akan memulai kehidupan doa saya dimulai dari hari ini. Itu kita mau doa penutup, kita mau berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh luar biasa nyata Yesus Tuhan atas setiap hidup kami Yesus Tuhan. Biarlah kami yang online, yang menonton YouTube ini Yesus Tuhan, atau kalian pun yang di sini Yesus Tuhan, kalian mau tetap percayai bahwa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa, bahkan melampaui segala akal dan pikiran kami Yesus Tuhan. Kalian mau bertekad mulai hari ini Yesus Tuhan bahwa kami akan memulai hubungan kami yang intim dengan Engkau Yesus Tuhan melalui doa-doa kami Yesus Tuhan yang boleh kami sampaikan kepada Tuhan Yesus Tuhan. Ini setiap kalian Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami supaya kami layak disebut sebagai anak Bapa. Kami Yesus Tuhan, kami serahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam pengasihan Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, haleluya, amin. Shalom. Tuhan memberkati.